Pak Guru setuju nggak kalau misalnya suatu negara semakin religius masyarakatnya, itu peradabannya secara umum malah semakin mundur? Fenomena hari ini iya. Tapi secara ideal ya tentu saja tidak seperti itu. Karena agama itu biasanya menginspirasi orang untuk melakukan sesuatu yang positif atau sesuatu yang baik. Cuman realitasnya sekarang agama itu dibalik untuk menjadi tameng kejahatan dan kelemahan kita. Jadi misalkan ginilah, sistem politik yang baik itu terinspirasi oleh orang-orang yang takut akan neraka. Jadi dia tidak berani korupsi. Gitu kan misalkan. Tetapi agama sekarang dijadikan tameng. Kalau misalkan mau nyalon, maka dia akan mengkampanyekan basis-basis keagamaan untuk kepentingan politiknya. Kan begitu. Jadi sistem religi kita dijadikan alas bagi kepentingan ekonomi dan politik kita. Semestinya agama itu menjadi inspirasi bagi kemajuan kita. Jadi kalau misalkan agama atau negara-negara yang religiositasnya tinggi itu peradabannya relatif mundur, itu fakta, itu benar. Sekarang kita bisa mengkonfirmasi itu. Tetapi idealnya tidak seperti itu, gitu. Harusnya tidak seperti itu. Jadi puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya di channel ini. Ya sahabatku, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan lagi sebuah diskusi yang sangat luar biasa dari Kumaila. Nah, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Terima kasih, sama-sama. Baru kemarin ngundangnya ya? Iya, terus ayo besok. Gas. Gas? Gas melon. Nah, Pak Guru mau ada yang mau disampaikan dulu nggak? Mau kenalin dikit, tapi kayaknya audiens aku pada kenal Pak Guru semua sih. Iya, audiens saya juga kenal sama Tetes. Masa nggak mungkin? Ini tidak mungkin. Enggak ya? Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang mungkin ada yang belum familiar sama Pak Guru, ada channelnya namanya Guru Gembul. Dan ternyata aku baru ngecek itu Guru Gembul tuh beneran di KTP Guru Gembul, nggak bohong. Itu katanya username di PS. Iya, waktu main PS tuh kan bikin nama gitu buat jadi karakter Smackdown, terus saya ngalahin Big Show, ngalahin Triple H. Benerannya Guru Gembul gitu guys. Tadinya aku kira di KTP beneran Guru Gembul karena nggak ada yang tahu namanya. Tapi sebenarnya yang sekarang mau aku tanyain adalah pertanyaan penting nggak sih? Penting. Misalnya aku mau nanya Pak Guru nih, Pak Guru setuju nggak kalau Islam itu anti sains? Tidak. Karena sebenarnya sains dengan agama pada awalnya itu memang ada dalam satu frame, ada dalam satu kesatuan. Jadi peradaban-peradaban kuno selalu dimulai dari tempat-tempat ritual. Tempat manusia membangun peradaban awal mulanya itu adalah tempat-tempat peribadatan. Bahkan ketika manusia belum bisa baca tulis, temuan-temuan arkeologis menunjukkan bahwa mereka bikin dolmen, sarkofagus, punden berundak yang semuanya adalah untuk acara-acara ritual. Dan dari situlah pengetahuan mereka, pemahaman mereka terhadap dunia dan sebagainya itu dimulai. Jadi Pythagoras itu adalah seorang spiritualis, betapapun agak nyeleneh memang gaya pikirannya, tetapi mungkin Plato dan kebanyakan filosof juga pada waktu itu, karena pada waktu itu belum ada sains yang terpisah secara filsafat. Filsafat dengan sains tidak berpisah, dan karena itu maka filsafat dengan agama, dengan etika juga tidak terpisah. Semuanya berakar pada sesuatu yang sama gitu. Cuman pada perkembangan selanjutnya, ketika manusia mulai bisa memilah-milah dan memecah-mecah karena kepentingan-kepentingan praktis mereka, maka agama terpisah secara epistemologis dengan sains terpisah dengan filsafat. Ya walaupun nanti ada yang mengatakan bahwa filsafat adalah awal mula dari sains gitu kan, tetapi kan sekarang sudah terpisah gitu. Benar. Nah, dan seterusnya. Jadi jenis filsafat yang mana dulu gitu. Iya. Nah, iya, jadi pada awal-awal perkembangan tentu saja Islam itu adalah bagian dari sains, dan sains adalah bagian dari Islam pada awal mulanya. Atau ketika misalkan pada akhirnya ada pernyataan bahwa Islam anti sains, atau misalkan Kristen anti sains, atau agama yang lain anti sains, itu adalah perkembangan belakangan ketika manusia sudah mulai ingin memisahkan karena kepentingan-kepentingan praktis dan teknis. Berarti aman nggak kalau misalnya kita nyimpulin Islam itu sejalan sama sains?
aman dalam konteks nggak akan dikejar-kejar sama. Bukan, nggak jump to conclusion gitu. Maksudnya itu konklusi yang memang konklusif. Nggak, jadi pertanyaannya adalah apakah aman nggak kalau Islam berarti selaras dengan science? Maksudnya aman mungkin kayak tepat nggak gitu, akurat nggak? Kebanyakan agama yang kita pahami itu kan adalah agama hasil konstruksi masyarakat. Dan karena itu maka masyarakat itu menginterpretasikan agama itu sesuai dengan kebutuhan mereka setiap hari. Jadi misal ini yang dekat aja, yang dekat. Orang-orang Kristen sekarang misalkan ingin memisah nama Yesus dengan Isa dan akhirnya ke Kementerian Agama. Dulu mereka bersatu dan biasa-biasa aja karena mereka menginterpretasi. Jadi interpretasi zaman dulu dengan interpretasi zaman sekarang itu lain. Jadi orang Indonesia tahun 80-an, tahun 90-an ketika ada teman-teman yang Kristen ulang tahun atau ada yang merayakan Natal, mereka terbiasa untuk mengucapkan selamat Natal dan seterusnya. Sekarang muncul fatwa di mana-mana, jadi yang bikin parsel apa segala rupa juga di-drop. Nah, itu kan interpretasi yang sangat berbeda. Jadi kalau misalkan ditanyain apakah Islam itu aman kalau disebut sesuai dengan sains, Islam dalam interpretasi yang mana? Agama bisa kita anggap sebagai sesuatu yang mutlak atau absolut, tetapi pada faktanya adalah bahwa agama yang kita anut itu adalah agama interpretasi hasil dari kebudayaan masyarakat. Jadi kita nggak bisa dibilang. Ya, jadi makanya agama yang sesuai dengan sains dan rasionalisme itu agama Islam yang mana gitu, hasil interpretasi zaman di mana gitu. Iya, makanya ada beberapa pikiran dari orang-orang, misal para sosiolog, para antropolog, para ahli kebudayaan yang mengatakan bahwa agama itu selalu berubah. Jadi apa yang kita imani, walaupun namanya katakanlah ya, namanya adalah saya Kristen gitu, tetapi iman Kristen sekarang itu sangat berbeda dengan iman Kristen 30 tahun yang lalu gitu. Dan misalkan orang-orang Kristen Katolik sekarang sudah terbiasa untuk nyiapin pohon Natal, tetapi 50-100 tahun ke depan itu adalah sesuatu yang kok emang boleh ya kayak gini gitu. Misalkan pertanyaan seperti itu. Atau misalkan ketika saya mengatakan bahwa Maria menikah di usia 14 tahun, orang-orang Kristen sekarang banyak yang protes, oh masa seperti itu, gak ada datanya dan sebagainya. Tetapi orang-orang abad pertengahan menganggap hari itu adalah sesuatu yang sangat biasa gitu. Ada di apokrifa. Iya, di antaranya gitu. Jadi sebenarnya agama itu yang kita pahami sekarang bukan agama iman yang berasal dari Tuhan atau secara subjektif kita pandang seperti itu, tetapi agama hasil pola pikir, hasil interpretasi masyarakat modern atau masyarakat dewasa ini terkait dengan kepercayaan-kepercayaan itu. Karena soalnya meskipun agamanya sama, bisa jadi attitude spiritualnya beda gitu ya. Gak ada satupun orang yang punya spiritualis yang sama dengan orang lain gitu. Itu seperti sidik jari aja. Meskipun agamanya sama. Ya, seperti agama yang sama. Makanya ada pernyataan Gus Dur yang sangat kontroversial ketika dia berkata bahwa saya seagama, saya seiman dengan Magni Suseno, tetapi saya beda agama dengan dia gitu. Jadi karena ngerasa lebih relate dalam hal sikap menyikapi keimanannya itu ya. Sikap dalam mengejawantahkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terhadap nilai-nilai lingkungan hidup dan semacam itu. Iya benar sih. Tapi kan biasanya tuh argumen pendukungnya itu Islam sejalan sama sains. Makanya masyarakat Islam tuh pada masa Islamic Golden Age pernah jadi pelopor lah dalam teknologi, pengetahuan, sains. Karena mereka menghidupi Islam secara Islam gitu. Itu pernyataan yang dilematis dan kontradiktif sekaligus. Jadi ketika dikatakan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan sains, pernyataan itu tidak sesuai dengan sains. Kalau misalkan ada orang yang menyatakan bahwa saya sesuai dengan sains, sains tidak pernah mengklaim bahwa saya sesuai dengan sains gitu. Sains itu gak pernah menyebut ada kebenaran absolut. Paling mungkin mereka mengatakan itu adalah kebenaran ilmiah gitu, yang terbuka untuk dibombardir atas kritik-kritik gitu. Iya kan? Jadi ya gak mungkin menyatakan sesuatu yang ilmiah dalam konteks doktrin gitu. Karena agama itu dogmatis, sedangkan sains itu harus scientific base gitu, harus sesuai, harus empirical atau ada teori yang bisa diuji gitu. Iya. Dan karena itu maka sains selama-lamanya disebut meragukan. Karena basicnya meragukan, maka selama-lamanya dia meragukan. Sedangkan kalau agama tuh iman dan keyakinan gitu. Ya, kita didasarkan pada kepercayaan bahwa kita tunduk patuh dan pasrah pada sesuatu yang tidak mungkin kita jelaskan, tidak mungkin kita definisikan, dan tidak mungkin kita temukan bukti-bukti pendukungnya.
Pak Guru setuju nggak kalau misalnya suatu negara semakin religius masyarakatnya, itu peradabannya secara umum malah semakin mundur? Fenomena hari ini iya, Tapi secara ideal ya tentu saja tidak seperti itu. Karena agama itu biasanya menginspirasi orang untuk melakukan sesuatu yang positif atau sesuatu yang baik. Cuman realitasnya sekarang agama itu dibalik untuk menjadi tameng kejahatan dan kelemahan kita. Jadi misalkan ginilah, sistem politik yang baik itu terinspirasi oleh orang-orang yang takut akan neraka. Jadi dia tidak berani korupsi. Gitu kan misalkan. Tetapi agama sekarang dijadikan tameng. Kalau misalkan mau nyalon, maka dia akan mengkampanyekan basis-basis keagamaan untuk kepentingan politiknya. Kan begitu. Jadi sistem religi kita dijadikan alas bagi kepentingan ekonomi dan politik kita. Semestinya agama itu menjadi inspirasi bagi kemajuan kita. Jadi kalau misalkan agama atau negara-negara yang religiositasnya tinggi itu peradabannya relatif mundur, itu fakta, itu benar. Sekarang kita bisa mengkonfirmasi itu. Tetapi idealnya tidak seperti itu gitu. Harusnya tidak seperti itu. Jadi dasolennya gak gitu gitu. Harusnya justru kenapa kita misalkan berbuat baik, kita sopan santun, kita itu karena ada nilai-nilai spiritual yang kita percaya. Bukan, jadi kalau misalkan kita berbuat baik karena alasan-alasan yang pragmatik gitu, itu biasanya akan chaos, akan cepat berubah gitu. Seperti di Amerika Serikat atau ya khususnya di Amerika Serikat yang terlalu cepat gitu perubahan-perubahannya sehingga orang tidak bisa beradaptasi. Tapi kalau misalkan nilai moral, baik buruk dan sebagainya disandarkan pada sesuatu yang lebih sakral, yang kita tidak menjangkaunya, kita hanya mempercayainya, maka itu relatif lebih stabil gitu. Kadang-kadang juga kan sikap religius itu ada juga nih yang kayak anti sains, gak usah lah belajar fisika atau apa gitu, nanti di surga gak ditanyain gitu. Atau ada sikap kadang-kadang malah anti kemanusiaan atau diskriminasi gitu, ya biar aja lah dia mau orang kafir gitu. Nah, coba misalkan kita balik, itu kan sebenarnya kepentingan duniawi dia kan, karena yang tadi itu karena dia kalah, dia menjadikan agama sebagai tameng. Coba kalau misalkan kita balik, negara apa sekarang yang paling maju di Asia? Katakanlah Jepang misalkan. Jepang maju karena spiritualisme mereka, karena sistem religi mereka. Karena mereka menganggap bahwa kedisiplinan, kesetiaan, bertanggung jawab itu adalah bagian dari sistem religi mereka. Betapapun mereka sudah tidak lagi percaya pada Tenno Heika, bahwa dia adalah keturunan dari Amaterasu no Mikami misalkan, tetapi sistem spiritual itu kan lebih luas daripada itu. Atau misalkan orang-orang Eropa, kenapa bisa maju? Ya karena dorongan-dorongan dari Protestanian, dorongan-dorongan bahwa jadi wujud dari iman itu harus mewujud dalam tindakan. Jadi kalau misalkan kita kaya, kita tajir, kemudian kita memberikan sumbangsi kepada peradaban dan masyarakat, itu adalah bagian dari agama. Itu kan yang digarisbawahi oleh Weber itu kan. Ya, berarti artinya apa? Eropa maju justru karena agama, Jepang maju justru karena agama, bukan karena sebaliknya. Betapa misalkan bahwa sekarang itu adalah di Eropa menjelma menjadi ateisme gitu ya, menjadi semakin sekuler dan sebagainya. Ya itu definitif ya, itu perspektif, itu paradigma, itu sudut pandang gitu. Tetapi mari kita lihat kalau misalkan sudut pandangnya adalah yang tadi itu gitu, bahwa Jepang bisa maju justru karena spiritualisme mereka. Kenapa kalau misalkan Islam yang takut pada surga dan neraka tidak diarahkan untuk misalkan membangun sebuah peradaban? Jadi misalkan pertanyaan yang paling sederhana, di dalam Al-Quran disebut pendusta agama buat orang yang tidak membantu fakir miskin, yang mengabaikan orang anak-anak yatim gitu kan. Kenapa enggak itu diejawantahkan dalam bahwa kita harus menciptakan sebuah sistem ekonomi yang sangat bagus, yang sangat baik, sehingga orang-orang miskin bisa kita selamatkan dan anak-anak yatim bisa kita ambil dari jurang kemiskinan. Kenapa kita tidak ejawantahkan itu? Nah kan pertanyaannya adalah karena ternyata kita tidak beragama. Jadi yang peradabannya mundur itu adalah yang tidak beragama atau menjadikan agama sebagai keset kepentingan politik mereka, dan yang maju itu adalah yang menjadikan agama sebagai inspirasi dari peradaban mereka. Bisa nggak kita paradigmanya seperti itu? Ya sebenarnya bisa. Ya, bisa aja sebenarnya. Tentu saja itu, maksud saya itu adalah itu itu kontradiktif atau misalkan itu dilema. Tetapi maksud saya bisa ketika kita mengambil sudut pandang yang itu gitu. Tapi berarti untuk sebuah peradaban maju, agama itu bukan komponen yang esensial dan substansial, karena bisa maju-maju aja tanpa agama gitu. Jadi gini nih, kemajuan bangsa itu bukan gara-gara pengetahuan, tapi gara-gara mental. Ya. Dan
institusi apa yang paling mempengaruhi mental masyarakat secara masif? Tentu yang berhubungan dengan sesuatu yang spiritual atau sesuatu yang masif itu yang dihargai gitu. Begitu kan? Jadi agama adalah yang paling praktis. Iya. Karena itu dihargai. Iya, karena itu dihargai. Secret dan orang akan dengerin gitu. Iya. Kita misalkan bisa menghujat Pak Jokowi gitu. Kita misalkan bisa menghujat Pak Prabowo. Tetapi kalau misalkan agama kita akan sulit, atau masyarakat secara komunal itu tidak berani untuk melakukan itu. Jadi gimana kalau misalkan agama itu justru kita jadikan sebagai inspirasi untuk membangun kemajuan? Inspirasi membangun kemajuan / social control yang efektif. Yep. Jadi yang bikin masyarakat Islam itu berjaya, pas Islamic Golden Age itu bukan Islam ya? Adalah interpretasi orang-orang pada waktu itu terkait dengan agama Islam. Jadi misalkan interpretasi zaman dulu yang paling populer adalah, nah ini kan ahli tafsir minta di-cut langsung. Jadi di dalam Islam itu seringkali disebut Alkitab wal Hikmah gitu kan. Ada sampai 20 ayat yang menyebut Alkitab wal Hikmah. Alkitab itu maksudnya adalah Al-Quran, sedangkan Al-Hikmah itu adalah ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan yang didapat dari nabi-nabi terdahulu. Makanya disebut sebagai hikmah itu adalah milik kaum muslimin yang hilang. Kalau misalkan ditemukan maka ambillah itu. Nah, berarti pernyataan hikmah itu dipahami bahwa kalau misalkan ada ilmu pengetahuan yang luar biasa yang berasal dari Yunani, kita ambil karena itu adalah bagian dari Islam. Kalau Islamic Golden Age gitu ya? Iya, begitu. Jadi ketika ada matematika yang luar biasa dari tradisi India, langsung aja bahwa ini adalah milik kaum muslimin yang hilang. Karena apa? Karena dalam sejarah, karena dalam sistem teologi Islam dikatakan bahwa nabi itu jumlahnya tidak terbatas sejumlah suku bangsa yang pernah ada di bumi. Karena setiap suku bangsa pasti ada nabinya. Berarti di India pasti ada nabinya, di Yunani pasti ada nabinya dan sebagainya. Dan karena itu banyak juga orang-orang yang berpikiran misalkan bahwa Socrates itu adalah seorang nabi atau Aristoteles itu adalah seorang nabi. Maka kalau misalkan kita ambil itu adalah hikmah. Jadi kita tidak langsung ngambil biner bahwa mereka kafir, penyembah berhala atau musyrik, sedangkan kita adalah beriman, sehingga kita tidak mengambil logika dan pengertian mereka. Kan kita di orang-orang zaman dulu tidak seperti itu. Gitu. Langsung ambil aja. Karena apa? Itu adalah bagian dari kaum muslimin yang hilang. Karena mereka punya nabi yang tidak tertera di dalam Al-Quran atau tidak terkala di dalam hadis. Lalu bagaimana cara mereka misalkan mengetahui atau mengidentifikasi bahwa itu nabi atau bukan? Karakteristiknya sederhana di dalam Quran dan Sunnah. Ciri nabi itu adalah satu, bahwa dia pasti mengajarkan bahwa Tuhan itu esa. Yang kedua, bahwa menceritakan bahwa akhirat itu atau kehidupan setelah kematian atau hari akhir itu pasti ada. Nah, Aristoteles memenuhi kriteria itu. Bukan dapat wahyu? Ya tidak, bukan. Iya kan, dapat wahyu atau tidak itu tidak bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan itu apa yang dia ceritakan, kan begitu. Aristoteles itu bicara tentang causa prima atau supracausa. Itu penyebab pertama yang sebenarnya juga tidak klop-klop amat sih misalkan dengan ini ya. Islam ya. Dengan Islam. Tetapi Islam dengan penyebab pertama bahwa dia pasti tunggal itu sudah selesai gitu. Udah cukup untuk membuktikan kalau dia nabi. Dan bahwa dia adalah guru dari Alexander Agung yang diduga sama seperti yang di dalam Al-Kahfi dan Al-Anbiya itu sebagai Iskandar Zulkarnain, maka selesai sudah. Jika disebut Iskandar Zulkarnain itu adalah seorang muslim, maka siapa gurunya? Tentu saja seorang muslim. Ya kan? Makanya orang-orang di zaman dulu, Al-Kindi, bahkan tokoh-tokoh Al-Farabi dan sebagainya, bahkan Abu Hasan Al-Asy'ari itu juga mengira bahwa, atau setidak-tidaknya bahwa mereka tidak berburuk sangka bahwa kemungkinan besar mereka itu adalah para nabi gitu. Jadi lebih terbuka terhadap pengetahuan dari luar justru. Iya. Itu mereka sangat terbuka. Makanya kita membaca Al-Quran yang sama, yaitu Alkitab wal Hikmah gitu. Tetapi arti, definisi dan interpretasi terhadap Alkitab dan Al-Hikmah di zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda, yang akhirnya menghasilkan sebuah peradaban yang juga berbeda. Jadi agama adalah interpretasi kita, bukan agama sebagai satu yang sakral gitu, yang tidak bisa dibongkar apa segala rupa, ya gak gitu. Di beberapa audiens tuh suka nemu masih ngerasa kalau agama itu adalah bukan
menganggapkan budaya adalah kayak entitas terpisah dari budaya dan politik gitu. Padahal kan itu kan way of life yang sebenarnya intertwine ke everything gitu. Iya. Termasuk ke cara hidup. Banyak orang yang mencoba untuk memisahkan agama dengan budaya itu karena secara definisi budaya itu adalah hasil cipta karya karsa manusia. Itu yang bikin gak nyaman ya. Sedangkan agama itu dipahami sebagai wahyu ilahi. Kalau misalkan kita interpretasikan ulang, misalkan yang dimaksud dengan agama itu adalah interpretasi manusia atas wahyu ilahi, maka itu menjadi bagian dari budaya. Dan kalau misalnya budaya itu pengertiannya adalah kebiasaan, norma, value, gaya hidup, itu kan jadinya beririsan juga sama agama padahal. Iya. Dan itu berpengaruh ke semuanya. Tapi kalau yang Islamic Golden Age itu karena pemerintahnya juga nggak sih, kayak enforce masyarakatnya buat suka pengetahuan gitu. Makanya perpustakaan apa tuh yang gede banget? Baitul Hikmah. Oh iya, Baitul Hikmah itu kan kayak perpustakaan terbesar ever. Itu karena didukung pemerintah gitu. Iya, ada pemerintah yang secara sengaja akhirnya menghasilkan peradaban Islam yang besar, ada yang secara tidak sengaja. Di zaman Umayyah itu secara tidak sengaja menghasilkan peradaban yang besar itu justru karena mereka tidak sengaja. Jadi di zaman Umayyah itu orang-orang belum bisa mentranslasikan budaya-budaya dan sistem politik dari Persia, sehingga mereka ngambilnya dari Romawi. Dan di Romawi itu sistem pemerintahannya tidak terpusat. Karena sistem pemerintahannya tidak terpusat, maka setiap daerah itu dipersilahkan untuk memiliki pemimpin intelektualitas masing-masing gitu. Jadi di Mesir ada Laits misalkan, di Madinah ada Imam Malik, di Kufah ada 2 bahkan atau ada 3 bahkan, ada As-Sauri, ada Abu Hanifah, kemudian ada Ibnu Layl dan lain-lain. Jadi setiap wilayah itu beda-beda, makanya menghasilkan peradaban masing-masing, bersaing satu sama lain sehingga menjadi besar gitu. Jadi setiap daerah ada 10 provinsi pada waktu itu, semuanya menghasilkan ulama-ulama besar. Nah itu karena tidak sengaja, karena si pemerintahnya berorientasi pada gaya Romawi yang otonomi daerah, katakanlah seperti itu ya, otonomi daerah, maka menghasilkan. Tapi setelah di zaman Abbasiyah, khususnya setelah Al-Mansur membaca Risalah Sahabat itu yang dari Ibnu Muqaffa, itu kebalik. Jadi dalam bukunya Ibnu Muqaffa, kamu tuh harus ngikut pada tradisi Persia di mana segala sesuatu itu harus tersentralisasi. Jadi kalau misalkan ada raja, dia harus ada bersama otoritas ilahiyah, yaitu ulama. Dia harus ada bersama otoritas militer. Nanti dan lain sebagainya, maka akan memunculkan di bawah khalifah itu ada 3, ada syarif, ada wazir, ada syarif, kemudian ada qadi al-Qudhat, yang pada akhirnya nanti yang terkenal itu dipegang sama siapa, Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Nah di situ itu kebalik. Jadi setiap orang di seluruh wilayah kekuasaan Islam itu harus megang satu mazhab. Nah mazhab yang menang, untungnya itu pada waktu itu adalah mazhab Abu Hanifah. Mazhab yang menang itu yang dipakai oleh pemerintah. Oke, berarti dipilih oleh otoritas gitu. Dipilih oleh otoritas, tetapi ini unik. Jadi pada waktu itu ada transaksi kebijakan yang transaksi kepentingan politik yang sangat luar biasa antara Harun al-Rashid dengan Abu Yusuf. Jadi gini ceritanya. Di zaman Al-Mansur, Abu Hanifah itu diajak oleh Al-Mansur sebagai khalifah, kamu jadi qadi, jadi pemimpin orang beriman di sini, di bawah saya. Abu Hanifah, saya nggak mau. Terus kata Al-Mansur, kalau kamu dipilih dan kamu mau, maka semua wilayah ini mazhabnya jadi mazhab Abu Hanifah. Terus pemikiran kamu semuanya akan disebarkan. Terus kitab-kitab kamu akan dilestarikan. Kemudian tidak akan ada aturan yang tidak sesuai dengan keinginan kamu. Itu tawaran yang menggiurkan dan kamu akan dapat gaji yang paling tinggi. Kata Abu Hanifah, saya tidak mau. Sampai disiksa, sampai dihukum mati, sampai disuruh minum racun, dia tidak mau. Kenapa? Karena itu menjual belikan agama. Jadi walaupun mazhabnya ditawarin apa segala rupa, dia tidak mau. Tetapi muridnya berkebalikan, Abu Yusuf, murid terbaik dari Abu Hanifah, ketika ditawarin oleh Harun al-Rashid, mau nggak kamu jadi pemimpin tertinggi, hakim agung di wilayah sini? Ini beda jawabannya. Boleh.
tapi otoritas saya harus lebih tinggi daripada kamu, daripada khalifah. Jadi aturannya adalah begini. Pertama, tidak ada seorang pun yang ada di atas konstitusi, termasuk khalifah. Itu aturan pertama, syarat. Kalau saya mau jadi Qadi wal Qudat boleh, tapi syarat pertama itu adalah itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa yang bikin konstitusinya saya. Kemudian yang ketiga, hakim-hakim di seluruh wilayah kekuasaan Abbasiyah itu harus saya yang pilih. Nah, artinya dalam hal ini otoritas Abu Yusuf itu di atas, karena dia yang bikin undang-undang, dan kemudian khalifah sekalipun harus taat pada undang-undang. Tapi dalam konteks ini artinya dunia Islam telah pindah dari despotis ke arah yang lebih konstitusional. Ya betapapun masih monarki, tapi monarki konstitusional karena ada di bawah otoritas hakim atau hakim agung itu. Nah, karena pada waktu itu Harun al-Rashid itu terinspirasi oleh Umar bin Abdul Aziz, tetapi merasa tidak mampu menjadi seperti ulama seperti beliau. Kan dalam Islam itu umaroh dan ulama itu idealnya adalah ada dalam satu kesatuan. Jadi itu idealnya. Jadi pemimpin agama itu adalah pemimpin negara sekaligus gitu. Nah, karena Harun al-Rashid merasa bahwa saya tidak mampu sehebat Umar bin Abdul Aziz, ya sudah, kalau gitu saya tandem, saya adalah pemimpin agama, saya pemimpin negaranya, kawin dengan pemimpin agamanya yaitu Abu Yusuf pada waktu itu, dan deal pada waktu itu. Makanya Abu Yusuf kemudian seluruh hakim dia yang atur, konstitusi dia yang atur dan sebagainya, termasuk terbentuknya Raudatul Hikmah yang kemudian nanti namanya diganti menjadi Baitul Hikmah. Nah, terjemahan terhadap Yunani dan lain sebagainya itu di bawah naungan Qadi al-Qudat dari Abu Yusuf. Ya, jadi penerjemah seperti Al-Kindi atau misalkan nanti Huzail al-Alaf atau misalkan nanti An-Nazam Durrul al-Alaf, itu semuanya adalah mazhab Abu Hanifah, mazhab di bawah naungan Abu Yusuf itu. Nah, jadi dalam konteks ini kita bisa bedakan bahwa di masa Umayyah itu tidak sengaja, peradaban Islam majunya itu tidak sengaja, kalau yang ingin disengaja. Berarti sebenarnya kayak tergantung siapa yang berkuasa, dan bisa jadi Qadi juga in charge sama keputusan ekonomi ya sih. Karena kan perpustakaan itu dulu mewah karena kertas itu mahal banget gitu. Kertas itu komoditi yang mahal. Itu Qadinya juga punya wewenang sama. Kalau soal kertas itu sebelum Harun al-Rashid, pamannya al-Rashid, Al-Hadi. Kakaknya al-Rashid, Al-Hadi. Nah, di zaman Al-Hadi itu penerjemahan mulai terjadi karena melanjutkan tradisi diskusi pada waktu itu. Jadi di zaman Umayyah itu ada sesuatu yang kita tidak akan nemukan di dunia Islam manapun sekarang, yaitu bahwa seorang khalifah itu ngajak orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang apa untuk diskusi bulanan, diskusi 2 mingguan. Setiap hari Jumat orang dari pemuka agama apa, diskusi, ditonton rame-rame sama orang. Itu menyenangkan banget kalau misalnya ada tradisi itu di zaman sekarang, ya nggak sih? Iya, menyenangkan, dan bahkan itu sebenarnya tradisi dari Khulafaur Rasyidin sudah ada yang semacam itu, walaupun tidak megah, tidak. Kenapa tidak terlestarikan ya? Ya, karena pada akhirnya jadi dunia Islam itu mengalami satu dilema besar karena bagaimana cara mereka memisah antara wahyu-wahyu ilahiyah atau ide-ide yang transenden dengan budaya Arab. Iya. Budaya Arab dengan Islam itu kebalikan. Jadi misalkan tradisi Islam fokusnya itu adalah pada baca dan nulis, sedangkan tradisi Arab menghafal. Ini kan berkebalikan misalkan ya dalam hal ini. Atau misalkan tradisi Islam itu yang tadi itu bahwa budaya dari manapun ya kita terima aja, gak jadi masalah selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sedangkan tradisi Arab itu etnosentrisme kuat luar biasa. Bahkan di era Abdul Malik misalkan bin Marwan itu orang non muslim yang masuk Islam itu gak boleh, karena tafsiran dia pada waktu itu, Abdul Malik itu ulama. Iya, walaupun ulama yang generasi awal gitu ya. Dia itu menafsirkan bahwa Islam itu ya hanya untuk Arab.
Jadi non Islam tidak boleh masuk Islam, yang orang Persia gitu tidak boleh masuk Islam. Tapi Karena mungkin juga nggak sih karena di Arab tuh emang menulis dan membaca tuh belum dibudayakan karena medianya juga susah. Karena kan orang yang nulis tuh masih pakai kulit dan tulang. Sedangkan kalau misalnya udah di abad ke 11, 12, 13 itu mulai ada kertas gitu. Jadi mulai terbudayakan. enggak, justru Arab itu adalah salah satu bangsa yang menulis paling duluan. Taunya dari mana? Dari nulisnya dari kanan ke kiri. Oke. Kenapa Makanya- kalau nulis dari kanan ke kiri tuh kenapa coba? Nggak tahu. Karena pakai pahat. Oke. Karena Jadi kalau saya pakai tangan kanan. iya gini kan, iya, gini. Jadi ini kan. Nah kalau Latin itu ketika mereka sudah menemukan pakai pena. tangan kanan, makanya ke kiri. Iya. Nah jadi tradisi Arab itu kan ngambilnya dari Mesopotamia kuno. Dan Mesopotamia kuno itu adalah salah satu kebudayaan tertua yang bisa menulis. Dan mereka memahat. Jadi tabut perjanjian misalkan yang Musa itu kan dipahat. Nah karena dipahat tuh jadi dari kanan ke kiri gitu. Nah, jadi tradisi Arab itu sebenarnya yang paling awal atau salah satu yang paling duluan untuk bisa baca tulis sebenarnya. Cuman ya itu karena yang paling mendasarnya itu adalah karena mereka itu hidup di wilayah yang sangat tandus. Jadi karena hidup di wilayah yang sangat tandus, maka mereka itu Dan isolated juga. iya dan Susah. terisolasi. Susah. Betul, susah banget disamperin. Dan karena itu maka mereka harus hidup dengan rebutan sumber daya yang sangat terbatas. Karena hidup dalam rebutan sumber daya yang terbatas, maka hanya kabilahnya saja yang paling mungkin bisa mereka percayai. Iya, Dan karena itu etnosentrisnya kuat sekali gitu. Kabilah-kabilahnya tuh kuat sekali gitu. Itu alasannya akhirnya mereka terbiasa untuk berpecah belah. Jadi beda sedikit mereka akan pecah belah. Sama seperti banyak muslim zaman sekarang, agamanya sama, budayanya apa, semuanya sama, beda itu membolehkan demo, saya tidak membolehkan demo, ya udah nggak boleh. Bedanya dikit doang gitu. Tapi itu yang di boldnya, di garis bawahi. Ada ustadz yang ceramah misalkan, jangan dengerin Ustadz Adi Hidayat kalau ngomong. Kenapa? Karena dia membolehkan bioskop gitu. Dari sekian fatwa yang sama, satu yang di bold yang membedakan, dan itu yang akhirnya jangan sampai belajar sama dia gitu. Jadi karena Timur Tengah itu latarnya adalah latar gurun pasir yang setiap orang tidak mungkin bisa percaya kecuali pada kabilahnya sendiri. Nah itu kita bahasa. Ini kita bicara religi tapi sebenarnya kan bukan religi ya. Tapi itu konteks yang penting dalam kita memahami awal ajaran Islam tersebar. Iya itu. Iya memang awalnya seperti itu. Makanya orang-orang sampai sekarang itu banyak yang tidak bisa memahami bagian manakah ini yang sesungguhnya adalah nilai-nilai ilahiyah. Dan bagian mana yang sebenarnya ini adalah tradisi Arab jahiliyah misalkan yang seperti itu, kan banyak yang tidak memahaminya. Karena itu misalkan banyak akhirnya orang-orang yang mengira beragama Islam padahal dia mengikut pada tradisi-tradisi Arab atau tradisi-tradisi gurun pasir. Padahal itu bukan esensi ajarannya, itu bukan itu. Iya, gitu. Tapi berarti titik baliknya apa? Yang kita udah hijaya terus runtuhnya kenapa? Mihnah. Apa itu Mihnah? Mihnah tuh tahun 833 ada seorang khalifah putra dari Al-Ma'mun, putra dari Harun Al-Rashid, Al-Ma'mun, putra dari seorang selir. Jadi dia cerdas luar biasa, dia bertakwa, dia baik hati, dia ingin seperti ayahnya Harun Al-Rashid, dan dia ingin seperti lebih-lebih dia ingin seperti Umar bin Abdul Aziz. Nah karena itu maka dia kan Umar bin Abdul Aziz itu berarti menggabungkan otoritas ilahiyah dengan otoritas duniawi dalam satu pribadi gitu kan, yaitu dirinya sebagai khalifah gitu. Nah Al-Ma'mun itu berpikir saya pengen jadi seperti itu. Nah pada waktu itu karena dia adalah dibesarkan dari lingkungan mazhab Hanafi yang tadi itu, karena memang ayahnya kontrak dengan Hanafi, dan karena itu maka Hanafiyah itu relatif dekat dengan Mu'tazilah yang sama-sama berpikir secara lebih rasional dan independen gitu. Nah karena berpikirnya seperti itu, muncul orang-orang Mu'tazilah itu sering berdebat dengan orang-orang Kristen. Nah salah satu orang-orang Islam itu mempertanyakan kenapa wujud Tuhan itu harus ada Yesus padahal Yesus adalah utusan Tuhan. Nah orang Kristen itu langsung biasanya ngutip ayat Al-Quran bahwa Yesus itu kalamullah, kalamnya Allah. Dan karena dia kalam Allah, maka dia abadi. Kan kalam kata-kata Allah ya pasti abadi gitu. Nah Mu'tazilah berpikir sebaliknya, kalam Allah itu tidak abadi.
Jadi Allah sebagai esensi, sebagai substansi itu berbeda dengan atribut-atributnya. Nah, berarti Allah sebagai berbicara, Allah sebagai melihat dan sebagainya itu terpisah dari esensi Tuhan. Nah, karena itu maka Mu'tazilah itu mengatakan bahwa semua sifat dari Allah, semua sifat dan nama-nama itu tidak abadi dan itu bukan bagian dari Tuhan. Tuhan yang aslinya das di ansih gitu ya. Das ding ansih gitu ya. Jadi benar-benar tidak, benar-benar transenden gitu. Nah, akhirnya apa? Terjadi perdebatan sampai memunculkan Al-Quran itu makhluk atau bukan. Kan Al-Quran itu kalau makhluk atau bukan gitu kan. Nah, makhluk atau bukan, sampai pada bunuh-bunuhan, pada penjara. Iya, kata Al-Ma'mun, siapapun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk, berarti dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah Tuhan. Karena itu memang biner, kalau bukan makhluk ya pasti Tuhan, kalau bukan Tuhan, jadi kalau bukan kholik, ya kalau bukan kholik ya makhluk gitu kan. Kalau tidak pencipta ya dia diciptakan gitu. Emang ada sesuatu yang lain selain pencipta yang diciptakan gitu kan? Nggak ada. Nah, kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk, maka dia pasti kholik, maka dia telah musyrik karena menyebut bahwa Al-Quran itu adalah Tuhan. Maka siapapun ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk atau Al-Quran itu bukan makhluk, maka penjarakan, gebukin sampai dia taubat. Di zaman Al-Ma'mun itu gak digebukin banget sih, ya cuman dipenjara aja. Salah satunya adalah Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu tidak peduli dengan dialektika, tidak peduli dengan diskursus yang terjadi antara, dia hanya bilang bahwa segala sesuatu terkait dengan urusan Tuhan diserahkan kepada otoritas kitab suci itu. Jadi kalau misalkan di dalam ada pertanyaan Al-Quran itu makhluk atau bukan, dia jawabnya kalamullah. Kalamullah itu makhluk atau bukan? Tidak tahu, karena di dalam Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada. Ya udah, saya berhenti atas diskursus ini. Saya tidak mungkin menjadikan imanensi saya dan transendensi saya tentang Tuhan itu dijadikan sebagai alat atau bahan untuk berdebat, untuk berdiskusi gitu. Kan nggak penting juga siapa yang bisa membuktikan siapa yang benar gitu. Jadi kalau misalkan dibuktikan bahwa Al-Quran ini adalah bukan makhluk, nah terus buktinya apa? Kalau makhluk juga kan nggak ada gitu, kosong doang gitu. Itu ya filsafat kosong itu. Ya kontinental sekarang. Iya, dari kita ngobrol. Iya kan gitu, kosong doang gitu. Jadi ngapain kita berdebat? Nah, tidak menghasilkan pengetahuan apapun. Iya, tidak bisa menghasilkan pengetahuan apapun. Akhirnya 3 bulan kemudian Al-Ma'mun meninggal, digantikan oleh penggantinya Al-Mutawakkil. Nah, Al-Mutawakkil itu dulunya jenderal perang. Dia tuh badannya berotot banget, diceritakan luar biasa. Dia bisa deadlift itu sampai 500 kilo. Itu ada riwayatnya memang, ngangkatin beban sampai 500 kilo tuh. Itu kuat karena dia latarnya militer, dia mainnya kekerasan. Jadi, nah sejak dia main kekerasan itu, jadi siapapun ulama yang bilang Al-Quran itu bukan makhluk, dicambukin, dia apa? Ya maaf ya, Ahmad bin Hambal itu sampai kencing darah, disiksa tuh, di smackdown tuh, di penjara tuh. Jadi akhirnya orang-orang awam berpihak semuanya kepada bukan kepada Ahmad bin Hambal yang karena disiksa itu, dan akhirnya meninggalkan rasionalisme pemerintah. Nah, jadi semua yang liberal, semua yang moderat itu dihajar. Makanya muncul kelompok Hanabilah pada waktu itu. Jadi yang Syiah, yang Syafi'iyah itu diserang habis, dibantai. Jadi Baghdad itu selama 1 abad kerusuhan terus antara Hanabilah dengan kelompok-kelompok yang lain. Bahkan ada mufasir paling terbesar dalam sejarah Islam yang meninggal dengan cara mengenaskan oleh Hanabilah itu, Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi dia ngomong bahwa Ahmad bin Hambal itu bukan ulama, bukan ulama fikih. Dan kalau misalkan soal fikih, saya cenderung lebih percaya pada Abu Hanifah daripada Ahmad bin Hambal. Itu ngomong gitu doang, digebukinnya sampai berdarah-darah, kemudian tidak boleh berobat, sampai meninggal di rumahnya atas luka-lukanya, dan itu masih dijagain. Ketika rumahnya pun mau dibuka untuk jenazahnya dikeluarin untuk dikuburkan, itu masih digebukin juga si pelayatnya. Akhirnya dikuburkan di dalam rumah, hanya gara-gara perbedaan kecil itu bahwa menurut saya Abu Hanifah lebih faqih daripada Ahmad bin Hambal. Dari pernyataan itu, atau disinyalir dia pro terhadap sedikit doktrin-doktrin Syiah gitu. Itu, dan akhirnya sejak saat itu kerusuhan terjadi di mana-mana, sampai akhirnya
yang paling ngenes itu dirasakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi minta bantuan kepada khalifah, saya mau membebaskan Yerusalem dari kekuasaan orang-orang Kristen. Khalifah tidak bisa membantu karena apa? Karena wilayah Muslim semuanya sudah terpecah belah dan dia sibuk untuk mengamankan kekuasaannya sendiri. Jadi pada waktu itu ada 4 juta personil tentara kaum muslimin tidak bisa apa-apa ketika diserang oleh 150.000 pasukan Eropa. Berarti waktu kalah sama Mongol itu karena keadaan dalam negaranya juga lagi nggak stabil. Lagi chaos. Makanya nanti pas Salahuddin Al-Ayyubi dia mengeluarkan sebuah istimewa lah, katakanlah ya, istimewa ulama. Sejak saat itu ditutuplah pintu istihad. Jadi tidak boleh ada istihad baru karena bahkan istihad yang lama pun belum selesai. Maka ditutup pintu istihad, dikasih persyaratan yang sangat berat, dan kemudian yang diakui hanya 4 mazhab itu saja. Tujuannya stabilitas negara. Tujuannya adalah stabilitas negara. Dan memang relatif lebih stabil sejak saat itu gitu. Cuman maksudnya adalah bukan Mongol yang melakukan serangan yang akhirnya menghancurkan peradaban Islam, tetapi ditutupnya pintu istihad gara-gara kerusuhan yang terjadi terus-terusan, gara-gara intoleransi yang dimulai dari pemerintahan yang terlalu absolut. Tadi aku sempat mikir, mungkin karena peradaban intelektualnya tuh maju karena pakai mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi kan lebih lentur dan lebih rasional. Satu di antara sekian banyak faktor itu. Iya, iya. Terus tapi ternyata kebebasan dan rasionalitas yang di encourage di masyarakat itu malah sampai ke masalah yang nggak penting tadi gitu. Apakah Quran itu, dan itu kan banyak nyawa gitu, banyak korban. Iya, dan itu kan nggak penting banget, pertanyaan semacam itu tuh nggak penting. Jadi apa ya? Ini nih kita ingin budaya yang budaya di mana intelektualitas tuh diutamakan lah itu. Yeah. Tapi ketika sampai hal yang sebenarnya nggak substansial diperdebatin, itu jadi kontraproduktif. Iya. Jadi kita itu menjadikan hal-hal yang profan itu menjadi sakral gitu. Iya. Hal-hal yang pikiran manusia, tafsiran ulama itu jadi sakral gitu. Jadi kita anggap itu sebagai sesuatu yang tidak boleh dibantah, tidak boleh didebat gitu. Jadi misalkan kalau saya mengatakan bahwa menurut saya Abu Hanifah dalam hal ini lengah, misalkan saya mengatakan pernyataan seperti itu pasti dihajar habis-habisan lah. Padahal itu kan sebenarnya adalah diskursus, itu pernyataan itu adalah hasil istihad, jadi atau paling jauh juga fatwa. Enggak, kalaupun saya salah gitu misalkan ya, tidak menghasilkan bahwa saya akhirnya menjadi kayak gimana, ya biasa aja, itu adalah bagian dari diskusi. Tapi kan sekarang kita tidak akan bisa menerima itu. Berarti blind spotnya itu berarti ini ya gak sih? Orang-orang, masyarakat nggak bisa bedain mana ide, mana identitas, mana pengetahuan, dan mana kepercayaan. Dan ditambah setelah itu muncullah tokoh-tokoh yang anti filsafat, anti logika. Itu menyuburkan ke... Ya, jadi ketidakmampuan kita mendefinisikan, ketidakmampuan kita untuk membedakan gitu. Ya semakin tidak mampu karena logika berpikirnya malah dihentikan. Jadi logika kan untuk bisa mendefinisikan, untuk bisa memilah gitu kan. Itu kan semuanya butuh logika. Philosophizing ya, butuh filsafat. Critical thinking gitu. Nah, itunya dilarang. Pikir kritis. Itu ada sampai kutipan Ibnu Salah tuh agak. Jadi filsafat disebut setan, hanya retorika sesat ya. Dan itu sebenarnya sampai sekarang lupa Guru ada image filsafat itu sesat itu masih ada, dan ngutipnya tuh masih dari ulama zaman chaos itu. Iya. Ini udah abad keberapa itu masih dikutip loh. Iya, ya itulah makanya. Jadi ya karena ya tadi itu sesuatu yang profan, itu pernyataan ulama yang boleh kita langgar, tidak apa-apa, itu bagian dari diskursus. Tapi itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral gitu. Bahkan ketika dia bukan ulama tapi ngaku ulama kemudian mengeluarkan pernyataan, itu jadi sakral. Iya benar. Benar. Ngomong-ngomong soal ulama, kan kita negara Indonesia nggak punya nih sertifikasi ya, kayak sertifikasi ulama tuh nggak ada gitu. Jadi ada public figure yang disebut ulama, ya udah sebut aja ulama gitu. Yang penting pinter ceramah, pinter ngomong, masyarakat percaya. Dan kadang-kadang kredensialnya mungkin nggak ada gitu.
Nah itu menurutku kemunduran kemampuan berpikir saat itu tuh sampai sekarang di Indonesia gitu. Jadi masyarakat nggak bisa berpikir kritis dan nggak bisa ngolah perkataan ulama. Iya. Ya itu sebenarnya ada plus minus juga sih. Apakah ada sertifikasi atau tidak gitu. Iya benar. Itu plus minus. Tapi masyarakatnya nggak bisa ngolah nih masalahnya. Ya cuman kalau misalkan kita ngikut pada abad kejayaan Islam yang tadi itu Abbasiyah itu jelas itu ada sertifikatnya. Iya. Yang tadi itu wajib. Benar. Wajib ada sertifikatnya. Jadi kalau misalkan ada ulama tapi tidak memiliki sertifikat ini ya tidak mungkin. Dan kalau misalnya ada warga biasa yang pengen nempuh jalur jadi ulama dalam arti bisa berfatwa ya, bisa berpikir, dan itu kan ulama kita sekarang nggak punya kan. Kalau ada masalah kontemporer pasti dikasihnya mazhab Imam Syafi'i ini gitu. Tapi kan dibutuhkan fatwa yang lebih update gitu karena masalahnya kontemporer. Iya. Ulama kita nggak punya kemampuan itu gitu. Tidak memiliki kemampuan, dan kalaupun ada yang memiliki kemampuan ditutup. Benar. Karena dianggapnya salah gitu. Jadi kalau misalkan kita menganalisis fenomena zaman sekarang, misalkan riba, maka ngambilnya harus dari fatwa abad ke-12. Ya padahal kan sistem ekonominya udah beda. Iya udah beda. Harusnya kan juga sebelum ngeluarin fatwa diperiksa dulu sistem ekonomi modern gitu. Iya. Jangan pakai fatwa dengan sistem ekonomi abad 12. Terus jadinya menurut Pak Guru, kenapa kita nggak bangkit lagi? Peradaban Islam nggak bangkit lagi. Ya setelah meruntuh abad 12-13 itu ya kayak suram aja terus sampai sekarang ya. Ya karena kita berpikir itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Jadi sesuai dengan hawa nafsu itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita nyaman. Jadi bagaimana cara proses berpikir kita, frame-nya itu adalah sesuatu itu dianggap benar kalau itu membuat kita nyaman. Jadi misalkan, kenapa peradaban Islam mundur? Yang paling bikin nyaman itu adalah ini konspirasi Yahudi. Iya benar, nggak mau terima fakta. Ketika kita mengakui kekalahan dan kelemahan kita itu sakit hati. Daripada seperti itu, mendingan kita cari kambing hitam untuk bisa kita salahkan. Jadi kalau kita main bola kalah, kita lebih enak ngomong ini gara-gara wasitnya berpihak pada itu, kan gitu kan. Ya. Jadi itu yang sesuai dengan hawa nafsu kita gitu. Akhirnya kita tidak menemukan jawaban atas kenapa peradaban Islam mundur. Kenapa peradaban Islam mundur? Kata siapa mundur? Lihat itu Ibnu Sina. Lihat itu ya yang abad zaman dulu gitu kan. Iya benar. Karena apa? Bukan mereka tidak memiliki logika, tetapi logika mereka dikalahkan oleh perasaan kenyamanan. Jadi mereka tersandra sama dopamin sendiri, bahwa kita memang lebih enak untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang bisa membuat kita baring enak tanpa berjuang. Tapi kita mendapatkan jawaban yang menenangkan hati kita. Coba kenapa kalau misalkan jawabannya itu adalah ya udah peradaban kita memang kalah sekarang, terpuruk, maka itu kita harus kejar mereka. Nah, proses mengejar itu capek, gak sesuai dengan hawa nafsu. Jadi daripada kayak gitu ya udah, makanya kata Nabi di akhir zaman itu kita tuh buih di lautan karena kita tuh banyak. Karena kita tuh wahan, karena kita tuh apa ya? Kita takut mati, kita tuh takut menderita, kita tuh takut untuk berjihad gitu. Pengennya ngikut pada generasi terburuk. Generasi terburuk itu adalah generasi yang mengatakan bahwa tahu nggak bapakku tuh gini loh. Itu kan generasi terburuk dalam tradisi Arab tuh. Generasi terburuk itu adalah generasi yang kamu kenapa gitu? Kamu nggak tahu siapa bapak saya? Nah, itu kan generasi terburuk itu, ngandelin orang yang di atas. Nah kita bahkan lebih buruk daripada itu karena ngandelin abad 12. Iya, bukan bapakku gini loh, tapi tahu nggak leluhur saya abad ke lebih jauh lagi kan? Itu juga kalau lagi ngomongin teknologi, kamu Islam tapi pakai Facebook, tapi pakai mic merek mana nih, pakai kamera merek mana? Itu tuh penemunya angka 0 itu. Iya. Jadi itu Islam juga. Ya itulah, jadi generasi terburuk dalam sejarah itu yang seperti itu, yang ngandelin nama-nama beken orang-orang terdahulu yang diklaim sebagai leluhur, kemudian dijadikan tameng atas kebobrokan dan kesalahan dan kekalahan diri kita sekarang. Kalau misalnya karena terlalu terpaku pada teks dan aspek-aspek yang gaib dalam beragama, itu juga berkontribusi nggak Pak? Terlalu gimana? Terlalu terpaku sama teks agama, misalnya
ada apa ya? Apa yuk? Misalnya hadis apa ya? Apa yuk? Hadis atau di Quran, misalnya ada perdebatan yang sebenarnya remeh, tapi gitu, nggak apa-apa, ini nggak ada di Quran gitu. Padahal ada framework yang lebih sederhana, apakah tindakan ini merugikan orang atau enggak, nyakitin orang atau enggak, tapi milih argumennya itu nggak disebut di Quran gitu. Atau itu nggak ada hadisnya gitu. Jadi kayak cara berpikirnya tuh ngacu sama teks, bukan mengacu ke masalah dan problem solvingnya gitu. Dan terlalu berorientasi sama aspek gaib, kayak misalnya jangan kayak gitu, nanti malaikat nggak masuk rumah gitu, atau jangan deh takutnya nggak masuk surga, yang gitu-gitu. Fall to heaven. Ya itulah. Jadi tekstual itu kalau dalam rumusan Bloom itu adalah kemampuan kognisi terendah. Ya, menghafal sesuai tekstual yang semacam itu tuh yang paling rendah. Nah, tetapi karena yang tadi itu, karena kita tidak bisa memahami mana itu budaya Arab dengan mana tradisi Islam, budaya Arab itu menghafal, bukan baca tulis, bukan menganalisis. Tapi ulama disebut ulama kalau apa? Kalau hafalannya paling banyak, ya gitu kan? Nah, karena itu maka kita itu cenderung pada teks-teks itu gitu. Jadi dalam tradisi tafsir di dunia Islam itu kan ada 3 kan, ada bayan, ada burhan, ada irfan. Atau kalau misalkan yang NU ada satu lagi yang selalu dipakai sama Gus Baha itu. Nah, kalau di antara itu yang bayan itu kan berarti yang bisa, yang sesuai dengan Quran hadis gitu kan, yang bayan itu ya itu yang dipakainya gitu. Yang di peradaban Islam yang maju itu, yang golden age itu yang burhan yang dipakai itu. Terus pas setelah abad Imam Al-Ghazali itu irfan yang dipakai itu. Nah, sekarang kita kembali lagi coba tapi kayak yang bayan gitu, yang sesuai tekstual itu. Gitu. Aku juga ngerasa gitu, malah mundur, dan malah penggunaan akal terhadap interpretasi wahyu itu semakin di discourage, semakin nggak bolehin gitu. Kayaknya logikanya pada akhirnya jadi muter-muter gitu. Iya. Logika muter itu, kenapa kamu percaya? Iya betul. Kenapa kamu percaya Tuhan? Karena di dalam Al-Quran. Kenapa kamu percaya Al-Quran? Karena ini diturunkan sama Tuhan. Lah, gimana ini? Iya, jadi nggak punya kemampuan untuk higher thinking order tadi ya. High order thinking ya. High order thinking skills. Soalnya sama-sama guru ini. Oh iya. Guru juga ya? Iya kan guru dulunya. Saya guru bukan. Tapi guru nggak gembung. Cuma bisa di ngafal, karena untuk memahami itu susah, untuk understand susah, apalagi create. Dan kayaknya yang create ini yang paling nggak ada. Nah, level kognisi terendah itu justru malah dibenarkan, dijustifikasi. Jadi yang di luar itu berarti sesat atau apa gitu kan. Jadi ulama-ulama kita sesungguhnya menjadi ulama yang tidak terang benderang, karena level terendah dari kognisi itu malah dijadikan sebagai yang level tertinggi. Padahal di zaman dulu tuh Imam Malik tuh udah pernah mengeluarkan statement. Imam Malik itu mengatakan bahwa yang menjadikan seseorang itu berilmu bukan banyaknya hafalan, tetapi cahaya dalam hati. Itu penting sekali sebenarnya, dan itu pernyataan ulama zaman dulu. Jadi maksudnya ulama zaman dulu bisa sampai dapat golden age itu adalah karena kesadaran mereka tentang pengetahuan, tentang jadi sekali lagi ya, harus ditekankan ini, yang pernyataan Imam Malik, quotes-nya keren banget. Jadi orang berilmu itu bukan karena banyaknya hafalan, tapi karena cahaya dalam hati. Dan ini muncul karena Imam Malik pada waktu itu tuh dikritik, karena dia tuh ulama paling pelit fatwa. Gak kayak sekarang, setiap ada pertanyaan langsung dijawab sama ulamanya kan. Imam Malik itu dari 50 pertanyaan yang dijawab cuma 2, sisanya jawabannya saya tidak tahu. Kamu tuh gak ulama tapi kalau saya tidak tahu terus. Ya, untuk bisa meyakinkan saya bisa menjawab itu, saya harus yakin bahwa saya tahu gitu. Nah, kalau misalkan, jadi akhirnya jawabannya adalah dia dijadikan ulama itu justru ketika dia banyak mengatakan saya tidak tahu gitu. Jadi bukan hafalannya yang diandalkan, tetapi kesadaran dia terhadap ilmu pengetahuan. Itu kan sebenarnya kan scientific attitude. Iya itu betul.
Jadi Imam Syafi'i sampai geleng-geleng, ini ulama macam apa ini? Yang waktu pas awal-awal belajar gitu ya. Karena memang kebanyakan jawabannya itu adalah tidak tahu. Bahkan ada satu riwayat yang menjengkelkan sekali. Jadi ada seorang muslim dari Yaman datang ke Madinah, perjalanan berapa? 1 bulan mungkin perjalanan. Saya mau bertanya tentang begini. Malik menjawab, saya tidak tahu. Tolonglah. Saya traveling jauh-jauh. Tolonglah, saya datang dari kaum saya, bawa amanah ini untuk dijawab. Ya, tolong amanahkan jawaban saya kepada Anda bahwa saya tidak tahu jawabannya. Kan kesel, tapi ya itu puncak dari ilmu pengetahuan itu kan. Jadi ketika dia sadar bahwa kepengetahuannya itu terbatas. Dan jadinya kalau di taksonomi Bloom, tingkat kita paham tuh ketika kita udah create. Kalau di ulama berarti ketika dia udah bisa berfatwa. Udah evaluasi itu levelnya, udah mengevaluasi pengetahuannya sendiri gitu. Jadi itu sudah di level tertinggi. Create itu ya sampai level 3 sebenarnya kan dalam Bloom itu. Ini sampai level yang terakhir bahwa dia melihat itu dari mata elang gitu. Dia melihat secara holistik gitu, secara keseluruhan. Dia bisa mengevaluasi diri gitu. Dan ulama modern, karena dia hafal nih banyak hadis, banyak qaul ulama, jadi ketika dihadapkan masalah masih pakai level 1, level hafalan. Oh, di kitab ini kata Syafi'i ini gitu. Iya. Berarti prediksi Pak Guru ke depannya nih, masyarakat Islam kita peradabannya tuh akan kembali mengemas, kembali golden age, atau malah jadi suram? Kita akan maju terus sampai titik terendah kesuraman, suram banget. Terendah kesuraman. Iya, sampai akhirnya nanti di situ pecah revolusi atau reformasi atau semacam itulah yang akhirnya akan memajukan kembali golden age kembali. Iya. Mecah itu apakah kok ganti pemerintah atau enggak? Targetnya saya yang memecah itu. Makanya kalau misalnya belum subscribe, gue harus subscribe. Tapi sebenarnya pesimis atau optimis sih? Kayak overall peradaban Islam. Kalau Pak Guru itu pesimis atau optimis? Optimisme pribadi saya itu didasarkan pada pesimisme terhadap realitas. Jadi saya sering mengatakan bahwa Indonesia ini, katakanlah begini ya, Indonesia itu krisis, Indonesia itu bobrok, intelektualitasnya rendah, hasil-hasil budayanya rendah, hasil-hasil peradabannya rendah, tidak menghasilkan jurnal ilmiah yang memadai. Suram banget. Tapi justru tokoh-tokoh besar, orang-orang besar lahir dari wilayah-wilayah paling krisis, dan kita tidak menemukan ada tokoh besar yang lahir dari dunia yang mapan. Jadi disinilah habitat paling besar, paling mendukung, ekosistem paling mendukung untuk munculnya tokoh-tokoh pembaharu di masa depan. Jadi kayak harus suram dulu, karena nanti akan ada kayak respon budaya yang menentang itu, karena kan suram banget, gak nyaman pasti. Bukan, maksud saya adalah realitas hari ini yang begitu buruknya itu mendorong saya secara pribadi termotivasi untuk bisa menjadi pahlawan di masa depan. Jadi saya tidak akan banyak belajar sejarah, saya akan fokus bagaimana caranya agar nama saya tercatat dalam sejarah. Tercatat sih pasti jejak digitalnya. Oh iya. Kalau teman-teman gimana nih? Pesimis atau optimis gak sama peradaban Islam di Indonesia? Menurut kamu kita sebagai masyarakat secara kolektif, apakah kita akan menjadi masyarakat yang cerah, akan jadi masyarakat yang lebih beradab, lebih beradab, cerah? Golden age. Apakah kita akan menuju peradaban yang golden age lagi, atau seperti prediksi Pak Guru kita akan kayak suram dulu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan buat Pak Guru juga tulis juga, nanti aku sampaikan. Gimana Pak Guru? Siap. Terima kasih banyak. Luar biasa, demikianlah video diskusi yang dapat kita saksikan dan dengarkan bersama. Kiranya video diskusi ini dapat menambah wawasan kita terkait keagamaan kita masing-masing. Ya sahabatku, terima kasih juga buat semuanya yang selalu setia, dukung dan juga support channel kami. Doa kami selalu menyertai saudara semua, dan shalom, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.